Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Trimarti Estividia dari kelas Meteorologi 5A. Pada kesempatan kali ini dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan, saya akan menjelaskan beberapa topik yang menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Soal 1 yaitu jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Jadi, radar cuaca adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi presipitasi seperti hujan, salju, atau badai, serta menghitung intensitas dan kecepatan gerakannya. Prinsip kerjanya itu menggunakan gelombang radar. Nah, yang pertama, transmisi gelombang radio. Radar cuaca mengirimkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu ke atmosfer. Lalu, ketika gelombang radio ini mengenai objek di atmosfer, seperti tetesan air atau butiran es, sebagian dari gelombang tersebut dipantulkan kembali ke radar. Nah, radar menerima sinyal yang dipantulkan, lalu berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali dan kekuatan sinyal yang diterima, radar dapat menentukan jarak dan intensitas presipitasi. Untuk deteksi mikrofisika awan, radar cuaca dapat mendeteksi distribusi ukuran tetesan seperti Doppler radar dan jenis partikel presipitasi seperti polarimetric radar. Lalu yang kedua, radar juga membantu mengidentifikasi wilayah dengan hujan, salju, atau es di dalam awan. Lalu yang kedua adalah LIDAR, yang kepanjangannya Light Detection and Ranging. Kalau sebelumnya radar itu radio, kalau LIDAR ini light. Adalah teknologi penginderaan jauh yang menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dan menghasilkan peta 3 dimensi dari suatu area atau objek. Prinsip kerjanya yang pertama, LIDAR memancarkan pulse laser ke arah objek atau permukaan yang ingin diukur. Lalu, ketika pulse itu mengenai objek, sebagian dari sinar tersebut dipantulkan kembali ke LIDAR. LIDAR mengukur waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk kembali ke sensor. Karena kecepatan cahaya sudah diketahui, waktu ini dapat digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan objek. Lalu setelah mendapatkan data jarak, informasi ini diproses untuk menghasilkan model 3 dimensi dari area yang dipindai. LIDAR dapat melakukan pemindaian dengan laju tinggi, seringkali lebih dari 150.000 puls per detik, memungkinkan pengambilan data yang sangat detail. Lalu prinsip yang kelima yaitu multiple return. Salah satu keunggulan radar adalah kemampuannya untuk merekam beberapa pantulan dari satu pulsa laser multiple return untuk memungkinkan LIDAR mendeteksi berbagai lapisan objek seperti vegetasi dan tanah di bawahnya, sehingga dapat memberikan informasi lebih lengkap tentang struktur permukaan. Lalu yang keenam, untuk meningkatkan akurasi data dari LIDAR seringkali diintegrasikan dengan sistem navigasi seperti GPS dan IMU atau Inertial Measurement Unit. Ini membantu dalam menentukan posisi dan orientasi sensor saat pengambilan data, menghasilkan peta yang lebih akurat. Dalam mendeteksi mikrofisika awan, LIDAR sangat sensitif untuk mendeteksi partikel kecil seperti tetesan awan dan aerosol. Lalu, LIDAR juga memberikan profil vertikal awan dan lapisan atmosfer, termasuk ketinggian dasar awan dan lapisan es atau aerosol. Berikutnya ada SODAR, yaitu menggunakan Sound Detection and Range. Adalah instrumen penginderaan jauh berbasis darat untuk mendeteksi profil vertikal data angin dan turbulensi dari dekat permukaan tanah hingga beberapa ratus meter. Prinsip kerjanya yang pertama, SODAR memancarkan pulse pendek gelombang akustik dalam rentang frekuensi yang dapat didengar sebagai berkas kolimasi ke atmosfer. Lalu, sebagian kecil energi yang dipancarkan dihamburkan kembali oleh ketidakhomogenan indeks bias udara yang disebabkan oleh fluktuasi turbulen dan perbedaan kelembapan serta suhu udara. Lalu, karena adanya efek Doppler, frekuensi sinyal hamburan balik bergeser jika pemancar bergerak. Lalu sinyal hamburan balik diterima dan diproses sedemikian rupa sehingga spektrum Doppler diperoleh menggunakan transformasi Fourier cepat. Lalu prinsip berikutnya, dari spektrum Doppler
komponen kecepatan angin dalam arah energi yang dipancarkan ditentukan. Dan yang terakhir, waktu tempuh antara sinyal yang dipancarkan dan sinyal hamburan balik menentukan ketinggian pengukuran. Dengan demikian, saudara dapat membuat profil vertikal kecepatan angin pada berbagai ketinggian, biasanya pada hingga 30 level. Untuk deteksi mikrofisika awan, saudara membantu memahami dinamika vertikal udara yang memengaruhi pembentukan awan dan presipitasi. Lalu saudara juga memantau lapisan batas atmosfer, termasuk pola angin yang memengaruhi distribusi tetesan awan. Selanjutnya, dysdrometer yang merupakan alat untuk mengukur dan menganalisis karakteristik tetesan hujan termasuk ukuran dan distribusinya. Prinsip kerjanya yang pertama, dysdrometer bekerja dengan mendeteksi tetesan air hujan yang jatuh. Ketika tetesan hujan mengenai sensor, energi kinetik dari tetesan tersebut menghasilkan sinyal. Salah satu sensor yang umum digunakan dalam dysdrometer adalah sensor piezoelektrik. Sensor ini mengubah sinyal mekanik yang dihasilkan oleh tetesan hujan menjadi sinyal listrik. Ketika tetesan jatuh mengenai sensor, perubahan tekanan menghasilkan muatan listrik yang dapat diukur. Lalu sinyal listrik yang dihasilkan kemudian diproses melalui rangkaian elektronik seperti amplifier pengisian atau charge amplifier untuk meningkatkan kualitas sinyal. Setelah itu, sinyal ini dikirim ke unit pengolahan data seperti microcontroller, misalnya Arduino, untuk analisis lebih lanjut. Lalu ukuran dan distribusi. Dysdrometer dapat menghitung jumlah dan ukuran tetesan hujan berdasarkan data yang diterima. Alat ini mampu membedakan antara berbagai ukuran tetesan sehingga menghasilkan distribusi ukuran tetesan hujan dalam satuan tertentu, misalnya milimeter. Dan terakhir, analisis data yang dikumpulkan oleh dysdrometer digunakan untuk menganalisis karakteristik hujan seperti intensitas curah hujan dan distribusi ukuran butiran hujan. Untuk mendeteksi mikrofisika awan, dysdrometer memberikan informasi rincian seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu ukuran tetesan hujan yang penting untuk memahami proses mikrofisika seperti autokonversi, koleksi, dan koalesensi. Lalu juga digunakan untuk mengevaluasi model pertumbuhan presipitasi dan validasi data radar atau LIDAR. Soal yang kedua yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm atau elektrifikasi badai petir. Jadi, mengalami elektrifikasi di bagian tengah badai pada suhu min 15 sampai min 25 derajat Celcius. Di sini, tetesan awan super dingin, kristal es kecil, dan graupel bertabrakan. Graupel menjadi bermuatan negatif, sementara kristal es kecil bermuatan positif. Lalu, updraft membawa kristal es bermuatan positif ke puncak awan badai, dan graupel tetap di tengah atau jatuh ke bawah. Pada bagian atas awan menjadi bermuatan positif, dan bagian tengah hingga bawah menjadi negatif. Muatan positif di puncak awan menyebar secara horizontal atau disebut dengan anvil di gambar di tengah. Lalu pergerakan udara dalam badai dapat mendistribusikan ulang muatan. Selain itu, presipitasi dan suhu yang lebih hangat menyebabkan sedikit penumpukan muatan positif di bagian bawah awan. Muatan negatif besar di tengah awan membuat tanah di bawah badai menjadi bermuatan positif. Ini menyebabkan pembentukan muatan positif di permukaan tanah tepat di bawah badai dan muatan negatif di bawah anvil yang bisa berada jauh dari pusat badai. Pertanyaan berikutnya yaitu soal 3 yang pertama, jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetesan hujan. Lalu yang B, jelaskan proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Dan yang C, jelaskan perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetesan hujan yang pertama adalah efek kinetik. Efek kinetik berkaitan dengan transfer panas dan massa antara droplet dan lingkungannya, yang dipengaruhi oleh bilangan Knudsen. Bilangan Knudsen adalah rasio antara rata-rata jarak bebas molekul gas atau L dengan jarak jari-jari droplet atau R.
Berikut adalah ketentuan dari bilangan Knudsen. Yang pertama, jika L per R kurang dari 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Yang kedua, jika L per R lebih dari 1, maka medan uap dan suhu tidak dianggap kontinu. Pertukaran dijelaskan dengan teori tumbukan molekuler. Yang cocok untuk partikel udara kurang dari 0,06 mikrometer. Tetesan harus bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap di udara. Dan ketentuan yang ketiga, jika L per R mendekati 1 untuk tetesan awan kecil dengan radius antara 0,1 dan 1 mikron, pendekatan molekul bebas dan kontinuitas Maxwell tidak berlaku. Gambar di samping membandingkan pertumbuhan droplet oleh kondensasi dengan dan tanpa koreksi kinetik. Untuk kurva dengan koreksi kinetik menggambarkan pertumbuhan tetesan air ketika efek molekuler koreksi kinetik diperhitungkan. Kurva ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tetesan air lebih lambat dibandingkan dengan kurva tanpa koreksi kinetik. Kurva tanpa koreksi kinetik menggambarkan pertumbuhan tetesan air ketika efek molekuler tidak diperhitungkan. Kurva ini menunjukkan pertumbuhan tetesan air yang lebih cepat dibandingkan dengan kurva dengan koreksi kinetik. Dua contoh untuk droplet awalnya dengan jari-jari 1 mikrometer dan 5 mikrometer. Keduanya pada kondisi alfa 1, beta 0,04 dan tekanan 100 kilopascal dengan suhu 283 Kelvin. Solusi dan efek lengkungan dalam persamaan pertumbuhan diabaikan. Hasilnya menunjukkan bahwa dimasukkannya koreksi kinetik mengurangi ukuran yang dicapai oleh droplet setelah pertumbuhan, tapi laju pertumbuhan setelah waktu yang cukup berlalu menjadi sama seperti pada saat pendekatan kontinu. Efek ventilasi yang ketika tetesan cukup besar dan jatuh dengan kecepatan signifikan, medan uap air di sekitarnya menjadi asimetris karena udara terus diperbarui di sekitar tetesan. Hal ini meningkatkan transfer massa, terutama di sisi hulu. Koreksi terhadap teori difusi efek ventilasi dimasukkan dengan koefisien ventilasi F yang bergantung pada bilangan Reynolds. Signifikasinya yang pertama, tetesan kecil dengan R kurang dari 10 mikrometer, efek ventilasi dapat diabaikan. Lalu tetesan sedang dengan jari-jari 20-40 mikrometer sedikit meningkatkan pertumbuhan kondensasi. Dan tetesan besar, efek ventilasi signifikan dalam mempercepat penguapan. Lalu ada juga pertumbuhan non-stasioner, di mana medan uap air dan suhu di sekitar tetesan berubah seiring waktu karena permukaan tetesan bertambah atau berkurang. Selain itu, kandungan uap air di sekitar tetesan juga berubah karena tetesan bergerak, menyebabkan medan difusi terus menyesuaikan. Koreksi pada teori difusi. Meskipun difusi dianggap sebagai proses keadaan stabil, Borovikov menunjukkan bahwa medan difusi untuk uap air menyesuaikan dengan cepat. Mereka memberikan solusi transien untuk konsentrasi uap air di sekitar tetesan dengan persamaan berikut. Lalu difusi molekuler cepat membentuk medan stabil di sekitar tetesan dalam waktu kurang dari 10 mikrodetik untuk tetesan dengan ukuran tipikal. Pendekatan keadaan stabil valid karena penyesuaian medan berlangsung sangat cepat. Solusi keadaan stabil dapat digunakan tanpa kehilangan akurasi. Selanjutnya ada udara naik yang tidak stabil. Udara naik mengaruhi pertumbuhan dan distribusi tetesan awan. Yang pertama, akselerasi udara naik, yaitu memperluas spektrum tetesan dengan aktivasi kontinu inti kondensasi yang menghasilkan distribusi bimodal atau tetesan kecil dan tetesan besar. Lalu koefisien kondensasi berkisar antara 0,03 sampai 0,5 untuk tetesan kecil dengan radius kurang dari 5 mikrometer. Lalu yang kedua, korelasi kejenuhan dan kecepatan vertikal. Yang pertama, udara naik lemah. Waktu tumbuh lebih lama tapi kejenuhannya rendah. Lalu udara naik kuat, pertumbuhan lebih cepat karena kejenuhan tinggi meski waktu lebih singkat. Lalu yang ketiga, ketidakstabilan. Pengaruh kecil dari evolusi tetesan kecuali dalam area percepatan signifikan. Lalu koreksi yang terakhir adalah efek statistik.
di mana perbedaan dalam pertumbuhan tetesan disebabkan oleh fluktuasi lokal dalam kejenuhan, pencampuran, dan konsentrasi tetesan yang menyebabkan spektrum ukuran tetesan melebar seiring waktu. Faktornya ada 3. Yang pertama, variabilitas kejenuhan. Turbulensi udara menciptakan fluktuasi kejenuhan dan pencampuran difusi, yang memungkinkan beberapa tetesan tumbuh lebih cepat atau kondensasi stokastik. Lalu yang kedua, studi menyebutkan bahwa variabilitas kejenuhan hingga 2-3% mempercepat pertumbuhan beberapa tetesan. Lalu faktor yang kedua ada konsentrasi lokal tetesan. Menurut Srivastava, konsentrasi tetesan mengikuti distribusi Poisson menyebabkan fluktuasi lokal. Di area dengan konsentrasi tinggi, medan uap terdistorsi memperlambat pertumbuhan tetesan. Sebaliknya, di area dengan konsentrasi rendah, pertumbuhan tetesan lebih cepat. Faktor yang ketiga, pengaruh skala besar dibanding dengan skala kecil. Teori Soviet tentang kondensasi stokastik menyatakan fluktuasi turbulensi memperluas spektrum tetesan, tetapi teori skala besar yang lebih sederhana juga menghasilkan efek serupa. Soal berikutnya itu jelaskan proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Cloud seeding atau penyemaian awan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan curah hujan atau mengatur cuaca dengan menambahkan zat tertentu ke atmosfer. Mekanisme cloud seeding bergantung pada jenis awan, yaitu awan hangat dan awan dingin. Awan hangat umumnya berada di wilayah tropis dan mengandung tetesan air cair dengan suhu di atas titik beku. Tujuannya adalah merangsang pertumbuhan tetesan hujan melalui proses tumbukan dan penggabungan. Bagaimana proses cloud seeding pada awan hangat bisa dilihat pada gambar. Itu yang pertama, penyebaran bahan kimia seperti garam atau NaCl atau partikel higroskopik lainnya ke dalam awan. Lalu, partikel-partikel yang disemprotkan bertindak sebagai inti kondensasi atau nuklei. Tempat uap air di atmosfer berkondensasi menjadi tetesan air. Lalu tetesan air kecil bergabung membentuk tetesan lebih besar akibat autokonversi atau pengumpulan. Nah, terakhir, ketika tetesan-tetesan sudah cukup besar dan berat, mereka jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini efektif pada awan dengan suhu lebih hangat atau di atas titik beku yang didominasi oleh air cair. Selanjutnya, cloud seeding pada awan dingin. Tujuannya untuk merangsang presipitasi melalui proses bergeron foundation atau proses pertumbuhan kristal es dan deposisi. Bahan penyemaian yang digunakan adalah inti es buatan seperti perak iodida atau AgL atau bahan lain yang meniru sifat inti es alami. Prosesnya, inti es buatan disebar ke dalam awan dingin. Inti es ini memberikan permukaan bagi uap air untuk mengendap sebagai kristal es. Kristal es tumbuh dan bersamaan dengan tetesan air super dingin, mencair dan bergabung menjadi presipitasi. Kristal es yang tumbuh lebih besar jatuh ke bumi dan mencair menjadi hujan saat melewati lapisan udara yang lebih hangat, atau tetap sebagai salju jika suhu tetap rendah. Jadi perbedaan keduanya antara cloud seeding di awan hangat dan awan dingin adalah yang pertama bahan penyemaiannya. Awan hangat menggunakan partikel higroskopis, sedangkan awan dingin menggunakan inti es buatan. Lalu untuk proses pertumbuhan tetesan awan hangat mengandalkan tumbukan dan penggabungan, sedangkan awan dingin mengandalkan pertumbuhan kristal es dan deposisi uap air. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan dasar antara persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Untuk model 1 dimensi, ciri utamanya yang pertama hanya mempertimbangkan variasi vertikal atau ketinggian dan dimensi horizontal X dan Y dianggap seragam atau diabaikan. Model 1 dimensi ini menggunakan persamaan konservasi massa, energi, dan momentum hanya dalam arah vertikal atau Z. Contoh persamaan adalah sebagai berikut, di mana W yaitu dW per dt sama dengan 1 per rho dan sebagainya, di mana W adalah kecepatan vertikal, P adalah tekanan, dan Fz adalah gaya vertikal lainnya. Untuk model 2 dimensi, ciri utamanya hanya mempertimbangkan variasi vertikal, yaitu Z, dan salah satu dimensi horizontal, X atau Y, mengasumsikan kondisi seragam di dimensi horizontal lainnya. Model 2 dimensi ini menggunakan persamaan
sebagai berikut, di mana U merupakan kecepatan, Fx dan Fz adalah gaya lainnya. Lalu untuk model 3 dimensi, ciri utamanya mempertimbangkan variasi penuh dalam ketiga dimensi spasial X, Y, dan Z dan merupakan representasi paling realistis dari dinamika atmosfer. Tiga dimensi ini menggunakan persamaan momentum, energi, dan massa untuk ketiga dimensi seperti persamaan berikut, di mana U, V, W adalah kecepatan di masing-masing arah X, Y, Z. Berikutnya itu soal 4, jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Pertama, pada water vapor ada kondensasi, yaitu ketika uap air berubah menjadi tetesan air ketika suhunya turun hingga mencapai titik jenuh. Lalu ada deposition, yaitu uap air berubah langsung menjadi es tanpa melalui fase cair. Ini terjadi pada suhu yang sangat dingin. Lalu berikutnya ada evaporation atau evaporation during melting. Itu uap air dihasilkan kembali dari proses penguapan atau pelelehan presipitasi. Selanjutnya pada cloud water ada autokonversi. Nih. Itu tetesan kecil bergabung menjadi tetesan air yang lebih besar yang kemudian membentuk hujan. Lalu ada collection atau pengumpulan, itu ketika tetesan air awan bertabrakan dengan tetesan lainnya atau dengan presipitasi yang jatuh meningkatkan ukuran tetesan. Lalu ada juga melting. Itu jika es atau salju melewati lapisan udara hangat, mereka mencair menjadi tetesan air. Selanjutnya pada cloud ice atau es awan ada conversion, collection, dan deposition. Nah, pada conversion itu es di awan dapat berubah menjadi salju melalui pertumbuhan kristal es. Lalu pada collection, kristal es dapat bertabrakan dan bergabung dengan partikel lainnya seperti graupel atau hujan beku. Lalu pada deposisi, uap air menempel pada kristal es dan memperbesar ukuran kristal es. Selanjutnya pada graupel ada riming atau proses pembekuan tetesan air pada permukaan kristal es yang menciptakan partikel graupel. Lalu ada pelelehan atau melting, itu ketika graupel dapat mencair saat melewati lapisan udara hangat. Dan yang terakhir ada collection atau pengumpulan, itu graupel dapat bertabrakan dengan partikel lain meningkatkan ukurannya. Lalu pada precipitation fallout, itu yang pertama ada hujan atau rain dihasilkan dari awan yang membesar melalui pengumpulan atau konversi. Bisa juga berasal dari es atau salju yang mencair di udara. Ada snow atau salju yang dibentuk melalui deposisi atau pengumpulan kristal es. Ada graupel yang terbentuk dari riming kristal es di awan. Dan precipitation fallout adalah semua bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi setelah proses-proses di atas. Hubungan antar proses, yang pertama collection atau pengumpulan, yaitu ketika partikel awan, air atau es dapat bergabung dengan tetesan air lain, kristal es atau graupel untuk meningkatkan ukurannya. Lalu riming atau riming, proses pembekuan air cair pada partikel es yang penting untuk pembentukan graupel. Lalu ada evaporasi atau melting, yaitu presipitasi seperti hujan dapat menguap kembali menjadi uap air atau mencair saat melalui lapisan atmosfer yang lebih hangat. Dan kesimpulannya, diagram ini menggambarkan interaksi kompleks antara berbagai fase air, cair, padat, gas, dan proses fisik seperti kondensasi, deposisi, riming, dan pengumpulan yang semuanya berkontribusi pada pembentukan hujan, salju, dan graupel. Selanjutnya soal yang kelima. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 33 menit
pada suhu 13,3 derajat Celcius dan tekanan 103,3 kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Baik, langsung saja pada pembahasan. Diketahui seperti pada soal R0 atau jari-jari awal 2 mikrometer, lalu jari akhir 20 mikrometer, waktunya 33 menit atau 1980 detik, suhunya 13,3 derajat Celcius sama dengan 284,45 Kelvin, dan tekanannya 103,3 kilopascal sama dengan 1033 milibar. Log 10 C sama mendekati 2,05. Ditanya S. Jadi dijawab dengan rumus demikian, yaitu C sama dengan R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T, dan didapatkan 0,1 mikrometer kuadrat per second. Untuk pada T 13,3 derajat Celcius atau 286,45 Kelvin dan pada tekanan 1033 MB, C sama dengan 112,20 mikrometer kuadrat per second. S-1 sama dengan C per C1, mendapatkan hasil mendekati 0,000892, dan didapatkan hasil akhirnya yaitu S atau jenuh ambien adalah sekitar 100,0892%. Soal perhitungan berikutnya yaitu soal 6. Hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet dari ukuran tunggal dengan diameter sama dengan 3,3 mm dengan kecepatan jatuh atau U sama dengan 3,3 meter per second dan densitas droplet 23,3 tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Jadi seperti pada soal diketahui diameternya yaitu 3,3 mm atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter. Dengan kecepatan 3,3 meter per second dan N yaitu 23,3 tetes per meter kubik. Ditanya adalah R atau curah hujan. Kita jawab menggunakan sesuai dengan arahan pada soal, yaitu menggunakan rumus distribusi Marshall-Palmer. R sama dengan Pi per 6 integral UD D pangkat 3 kali N kali D kali DD untuk batas bawah 0 sampai tak hingga. Karena ini hanya satu droplet, maka hasilnya maka rumusnya menjadi R sama dengan Pi per 6 kali U D pangkat 3 kali N, dan didapatkan hasil yaitu 0,5292 mm per jam. Jadi curah hujan sekitar 0,5292 mm per jam. Berikutnya itu soal 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,33 km mengandung uap air 0,33 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,133 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan yang pertama, tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan efisiensi penggabungan atau collection bernilai 1 dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Lalu yang kedua, tentukan waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi kecepatan terminal tetes K3R sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second. Dan tentukan ukuran tetes pada bagian A atau bagian 1 yang muncul dari awan jika updraft sebesar 23,3 cm per second, dan gunakan distribusi Marshall-Palmer. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan 7A. Jadi karena yang ditanya RB atau radius di dasar awan, kita gunakan rumus RB min RT sama dengan EM per 4QL
integral UR/dt. Yang integral UR/dt merupakan rumus dari H. RB sama dengan RT tambah EM per 4QL kali H dengan RT sama dengan 0,113 mm ditambah efisiensi diasumsikan 1 kali M 0,33 10 pangkat min 3 kg per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikalikan dengan H yaitu 2,33 kali 10 pangkat 3 meter, yang dapatkan hasil yaitu radius dari dasar awan adalah 0,325 mm. Selanjutnya untuk pembahasan 7b, seperti yang diketahui U sama dengan K3R dan K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second. Kita gunakan rumus dr per dt sama dengan EM per 4QL kali K3R. Integralkan dr per R untuk batas bawah R sampai R untuk RT sampai RB sama dengan integral EM K3 per 4QL. Lalu dapatkan rumus akhir untuk mencari T adalah 4QL per EM K3 kali ln RB per RT. Lalu kita masukkan nilainya dan didapatkan hasil akhir yaitu waktunya sekitar 482,86 second atau 8 menit 3 detik. Untuk 7C diketahui UR sama dengan UR yaitu K3 kali RT sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 per second kali 0,133 mm sama dengan 1064 mm per second. Lalu dr per dz sama dengan EM UR per 4QL kali U min UR. Kita integralkan sehingga rumusnya didapat RT min RB sama dengan EM kali UR per 4 ρL min 4QL min U min UR dikali dengan Z atau tebal awan. Lalu hasil akhirnya didapat bahwa RB atau radius dasar awan adalah sekitar 0,133965 mm. Lalu untuk soal nomor 8, tentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,33 mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,33 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 3,3 meter per second. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 8.1 pada buku Roger dan Yao. Langsung berpembahasan. Diketahui diameter 0,33 mm atau yang bisa didapat dari diameternya itu radiusnya, itu D per 2. Jadi radiusnya atau jari-jarinya adalah 0,165 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu untuk M adalah 1,33 gram per meter kubik sama dengan 1,33 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik untuk kecepatan 3,3 meter per second. Lalu kita lihat dari tabel Roger pada buku Roger dan Yao tabel 8 bahwa pada diameter 0,3 itu dapat 1,17. Lalu kita menggunakan metode interpolasi untuk mengetahui kecepatan saat diameter 0,33 yaitu 1,18 meter per second. Lalu Rho per L sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Untuk H kumulus kita asumsikan 3000 meter. Yang ditanya yang pertama adalah
ukuran dari tetes di puncak lintasan atau RT atau R, lalu R saat ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, lalu dan yang ketiga ditanya waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Kita bahas untuk 8A menggunakan rumus seperti pada soal sebelumnya. R min R sama dengan EM per 4 rho L kali UR per U min UR kali Z. Lalu didapatkan hasil ukuran dari tetes di puncak lintasan sama dengan 0,72 mm. Lalu untuk 8B menggunakan rumus dr per dz sama dengan em per 4 rho L kali UR per U min UR. Kita turunkan sehingga pada akhirnya mendapatkan rumus ln R min R sama dengan 5,54 kali 10 pangkat min 4 mm. Hasil akhirnya ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan adalah 1,16556 mm. Lalu waktu yang tersisa bagi droplets di awan 8C dari rumus di atas yaitu UR sama dengan K3R, lalu menggunakan dr per dt sama dengan EM per 4 rho L kali UR. Nah, yang diturunkan rumusnya untuk bisa mendapatkan T, maka hasil akhirnya T adalah mendekati 73496 atau sama dengan 293 menit. Jadi pada 8C waktu yang tersisa bagi droplets di awan adalah sekitar 12,25 menit. Sekian jawaban yang dapat saya berikan untuk presentasi ujian akhir semester fisika awan kali ini. Kiranya jawaban-jawaban yang saya berikan dapat sesuai atau benar, dan terima kasih Pak dan rekan-rekan untuk perhatiannya, dan mohon koreksinya. Siap, terima kasih.